Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sepertinya kita bisa menarik benang merah. Ya. Kenapa? Apa yang mendasari, yang menjadi motivasi pihak-pihak atau orang-orang atau kelompok yang membenci dakwah yang mereka sebut dengan Wahabi? Mereka yang membenci menyebut gerakan dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan gaya sinisme, dengan logat yang melecehkan adalah Wahabi. Itu yang sering dikatakan oleh Sani Uye. Padahal tidak sadar, mereka tidak sadar. Wahabi dari kata Al-Wahhab, yaitu salah satu Asmaul Husna. Artinya mereka ini secara tidak sadar melecehkan Allah. Nah, benang merahnya apa, sobat-sobat? Benang merahnya adalah dendam. Ini sobat-sobat, dendam. Maka kalau dendam sudah tertanam di siapapun, di kelompok apapun, di pihak apapun, maka yang ada adalah keinginan bagaimana melampiaskan dendam tersebut. Bagaimana bisa menghancurkan orang-orang, pihak atau kelompok yang menjadi sasaran dendam mereka. Ya. Yang pertama kali menulis buku yang menjelekkan Wahabi adalah Syekh Jaini Dahlan. Ketika kita telusuri, ternyata Syekh Jaini Dahlan ini ketika Turki Utsmani masih berkuasa dan kekuasaannya sampai ke Jazirah Arab, beliau ini, Jaini Dahlan ini, menjadi seorang mufti di yang kita kenal sekarang dengan nama Arab Saudi. Ketika kekuasaan Turki Utsmani, cengkeraman Turki Utsmani kepada negeri yang sekarang dikenal dengan Arab Saudi, Jaini Dahlan kehilangan jabatannya, kehilangan posisinya. Nah, dari sinilah sebenarnya motivasi, alasan yang mendorong Syekh Jaini Dahlan menulis buku yang menjelekkan Wahabi. Bahkan Wahabi itu dikatakan sesat. Para swajakawe sering menjadikan dalil lepasnya kekuasaan Turki di negeri yang dikenal sekarang dengan Arab Saudi untuk mengklaim bahwa Wahabi itu sudah melawan umat Islam. Tetapi sebenarnya
yang dilakukan oleh Wahabi, membebaskan negerinya dari penjajahan. Kalau dikatakan Wahabi melawan sesama Muslim, ini kan pernah terjadi di zaman para sahabat. Perang Jamal itu antara sahabat, bahkan Ummul Mukminin yaitu Aisyah turut serta dalam perang Jamal tersebut. Jadi ya, ini hal yang lumrah. Apalagi ya, kita melepaskan negeri kita sendiri dari penjajahan. Nah, kembali kepada ya motivasi, ya benang merah, alasan dan motivasi dari para pembenci Wahabi, para pembenci gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, di Indonesia, di negeri kita, pembenci Wahabi adalah Aswaja KW. Ini juga didasari dendam. Karena sebelum ya kaum yang mereka sebut sebagai Wahabi berkuasa di Arab Saudi, sebelumnya pengamalan keagamaan di negeri Arab Saudi sama dengan Aswaja KW, kubur, tawasul kepada kubur, tabaruk, sama. Dan akhirnya mereka bisa dikalahkan, mereka tersingkir. Nah, inilah yang menyebabkan dendam para ahlul TBC kepada gerakan Wahabi. Dan dendam mereka ini mereka tularkan kepada ya yang sepemahaman dengan mereka di Indonesia. Dan itu terjadi sampai hari ini. Nah, jadi sobat-sobat, benang merah, alasan dan motivasi para pembenci gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang mereka para pembenci menyebutnya dengan sinisme Wahabi adalah dendam. Demikian, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.